Oh, istilah gila, Pak. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kami akan mempresentasikan laporan dari proyek kami yang berjudul Sistem Pembayaran Bus Antar Kabupaten Kanjar kelompok 6 dari tim Emma Sari, Rafli Reza Azmi, Abdullah Fatih Farhad, dan Andi Mauliza. Baik, slide selanjutnya. Baik, pada bagian pendahuluan dari banyak transportasi umum, salah satunya adalah transportasi antar kabupaten. Transportasi antar kabupaten biasanya lebih banyak menggunakan bus disebabkan beberapa alasan tertentu. Namun, banyak masyarakat yang mengeluh mengenai pembayaran pada bus dikarenakan pada saat ini tarif pembayaran pada bus masih ditentukan sesuai dengan rute tujuan, membuat penentuan harga menjadi kurang efisien dikarenakan setiap rute memiliki jarak tempuh yang berbeda-beda. Maka dengan pemanfaatan teknologi sekarang ini akan dirancang sebuah alat sistem otomatis yang bertujuan sebagai solusi yang di mana alat ini nantinya dapat menghitung jarak tempuh yang dilalui oleh bus dan alat juga menghitung berapa tarif harga yang harus dibayarkan oleh penumpang sesuai dengan jarak yang telah dilalui untuk sampai ke tujuan penumpang tersebut. Baik, untuk bagian C akan dilanjutkan oleh kawan kami. Untuk DC-nya di sini pertama ada penetapan tarif sesuai rutan. Di sini ada dua permasalahan besarnya. Yang pertama adalah perbedaan tarif untuk rute yang sama pada waktu berbeda. Ini disebabkan yang pertama karena jumlah penumpang yang tidak sama, dan yang satu lagi disebabkan oleh perbedaan waktu kenyamanan untuk melakukan perjalanan. Nah, jumlah penumpang yang tidak sama ini disebabkan karena banyak dan dikitnya minat penumpang ke suatu tempat. Dan yang banyak dikit minat ini disebabkan oleh tempat yang dituju ini penduduknya sedikit atau tempat yang dituju ini terpencil. Nah, untuk kesulitan membandingkan harga ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu tarif harga yang berganti-ganti, dan yang kedua regulasi dari pemerintah mengenai tarif angkutan darat. Eh, eh, Dan untuk UCC yang selanjutnya ini terhadap sistem pembayaran offline, di mana sini ada 4 permasalahan besarnya. Yang pertama yaitu kesalahan dalam jumlah pembayaran. Ini disebabkan oleh dua faktor juga. Pertama, penumpang masih sering tawar-menawar harga tiket, dan yang kedua karena harga tiket yang berubah-ubah. Kemudian untuk permasalahan besar kedua yaitu sulit menemukan tempat tiket. Ini biasa disebabkan karena yang pesan ini bukan orang setempat atau dia kurang informasi untuk tiket ini. Kemudian untuk permasalahan ketiga itu ada antrian yang terlampau panjang, disebabkan oleh dua faktor juga. Ini pertama, penumpang tidak menjadi ikut pesan ini mengantrinya, dan yang kedua banyak orang yang beli tiket di waktu yang sama. Itu biasa hari-hari libur, orang-orang mau mudik atau ada promo tiket. Kemudian yang keempat permasalahannya itu tiket hangus. Di mana ini tiket hangus ini disebabkan tiket yang diberi palsu. Tiket yang diberi palsu ini biasanya karena tempat belinya itu tidak sah, atau biasa dia di samping jalan ya, oleh agen-agen calo tersebut. Selanjutnya untuk brainstorming akan dijelaskan oleh teman Fatimah Lubis. Baik, di sini saya mendapati brainstorming ide, yaitu apa? Pertama, diberlakukannya aturan batas umum dan maksimum penumpang setiap melakukan perjalanan.
Kemudian memperbanyak terminal ataupun tempat pemberhentian bagi bus di tiap-tiap daerah. Selanjutnya, menyepakati tarif harga yang diberlakukan untuk tiap armada penyedia layanan perjalanan. Kemudian, pihak pemerintah memperlakukan subsidi BBM khusus untuk angkutan umum. Kemudian, menyediakan fasilitas dan pelayanan yang terbaik bagi para penumpang demi kenyamanan, serta yang terakhir menyediakan mobil kecil untuk penumpang yang memiliki tujuan ke daerah yang mungkin jalanannya akan lebih. Baik, selanjutnya untuk formulating ide saya dari permasalahan ada yang pertama yaitu memberikan harga pasti dan tidak berubah-ubah. Kedua, diberlakukannya sistem pembayaran online agar minim terjadi kesalahan. Yang ketiga, melakukan harga tiket mengalami kenaikan. Yang keempat, tidak memperbolehkan penumpang mendapatkan harga. Yang kelima, mengantarkan penumpang ke titik yang ingin dituju, bukan hanya di terminal. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi detail tujuan dari bus tersebut. Baik, untuk brainstorming ide saya, yang pertama adalah pembelian tiket menggunakan aplikasi online. Yang kedua adalah menyediakan fitur pilih urutan bangku. Yang ketiga, memberikan notifikasi dari aplikasi ketika penumpang akan sampai ke tempat tujuan. Keempat, tinjauan terhadap tiket yang beredar pada berbagai tempat. Yang kelima, pelayanan yang setara walau fasilitas yang berbeda pada tiap penumpang. Yang keenam, memberikan notifikasi pada sopir apabila hal mendadak yang sedang terjadi pada penumpang. Baik, selanjutnya brainstorming ide saya. Yang pertama itu pembelian tiket bisa dilakukan online untuk mengurangi antrian. Yang kedua, membuat sistem yang memiliki informasi akurat percaya di angkutan umum darat. Yang keempat, membuat tarif sesuai jarak tempuh untuk mengganti ketetapan tarif dari regulasi pemerintah. Yang kelima, menyediakan fitur lapor untuk melapor para calo yang melakukan penipuan. Dan yang terakhir, membuat banyak promosi mengenai aplikasi pemesanan tiket agar masyarakat tahu. Baik, selanjutnya saya. Yang pertama, pembayaran berdasarkan jarak per kilometer. Kedua, menyesuaikan tarif berdasarkan harga BBM. Ketiga, membuat harga tiket yang berseragam berdasarkan tempuh. Keempat, untuk kawasan terpencil dan jumlah penumpang sedikit dapat menggunakan mobil kecil. Kelima, sistem yang dapat menghitung biaya secara otomatis berdasarkan jarak. Keenam, adanya fitur kontrak tempuh. Selanjutnya, di sini kami membuat low fidelity prototype. Low fidelity prototype ini adalah sebuah prototype yang belum menggambarkan produk asli prototype hardware. Paper casing prototype ini dibuat bahan kardus dan lem dengan alat bantu potong yaitu gunting. Desain paper casing prototype ini buat sederhana, berbentuk persegi, berfungsi sebagai gambaran casing prototype, dan harapannya membantu pengujian dan perbaikan produk ini yang akan dibuat nantinya. Pertama, pada logo kami nantinya itu bernama Bagogo, dan kemudian ada tombol login dan daftar akun. Nah, untuk login ini, jika belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar akun. Pada halaman kedua ini bisa dilihat halaman daftar akun, di mana dia meminta untuk kita, para user, menginput informasi seperti nama, nomor HP, Gmail, password, dan
Kemudian setelah mendaftar akun, kita bisa melogin akun dengan memasukkan Gmail dan password yang sudah didaftar. Setelah melakukan login, kita akan diantarkan ke halaman beranda, di mana di situ terdapat logo kita aplikasi tadi dan informasi mengenai transportasi umum. Kemudian pada halaman kelima itu adalah halaman scan untuk melakukan scan tiket, di mana ini fungsinya untuk menentukan titik awal dan titik akhir perjalanan dari si pengguna tersebut. Kemudian untuk pada halaman tarifnya, di situ ada titik awal, titik akhir, dan total pembayaran, di mana ini titik awal ini awal kita scan tadi, dan titik akhirnya ketika kita melakukan scan kembali. Kemudian aplikasi akan mengolah jarak tempuh menjadi tarif pembayaran dan ditampilkan pada halaman pembayaran yang ada. Kemudian pada halaman akun terdapat nama pengguna akun tersebut dan data-data pengguna tersebut. Dan pada halaman akun bagian paling bawah terdapat tombol logout. Kan apa kita benar-benar ingin melakukan akun atau tidak. Selanjutnya rencana pengujian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini rencana pengujiannya terdapat 3. Pertama, pengujian fungsionalitas, kemudian pengujian akurasi, dan pengujian usability testing. Pada pengujian fungsionalitas, pengujian dilakukan terhadap fungsionalitas yang bertujuan untuk menemukan kesalahan apa yang terjadi dari fungsi yang sudah dibangun. Selain itu, pengujian ini dilakukan secara berulang-ulang. Jika dalam pengujian ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan penelusuran dan perbaikan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Dilakukan untuk mengetahui keakuratan dari alat yang digunakan dalam membangun proyek tersebut, misalnya seperti pembacaan sensor terhadap jarak tempuh yang dilalui oleh bus. Yang ketiga, pengujian usability testing. Di sini dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan para pengguna untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Baik, selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pertama, dari permasalahan yang ada, didapatkan beberapa sebab dan akibat yang kami tuangkan ke dalam bentuk diagram CIC. Selanjutnya, setelah melakukan brainstorming, solusi masalah yang ada diperoleh suatu solusi terbaik, yaitu dibuatnya suatu aplikasi pembayaran online pada transportasi umum berdasarkan jarak tempuh yang dilengkapi informasi akurat dan update mengenai transportasi umum. Informasi ini berupa jadwal keberangkatan ataupun jadwal pembelian tiket dan sebagainya, dengan harapan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang terakhir, fitur-fitur yang ada pada aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan untuk dapat permasalahan utama dalam penentuan penumpang dengan tujuan. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.